Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Taklim Takwa yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pengajian kita untuk kesempatan ini ingin mengangkat pembahasan sebagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali tentang penyakit hati. Menurut Imam Al-Ghazali, ternyata kita ini semua manusia ada yang memiliki penyakit hati. Di antara penyakit hati itu, salah satunya yang paling umum adalah sifat sombong. Ternyata sombong itu adalah penyakit yang dalam kategori dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah penyakit hati. Tapi memang memang ada orang begitu. Budi cuma tidak ada aja di sini. Sana aja. Sifat sombong sebenarnya juga Allah tidak suka. Sifat sombong sebenarnya Allah juga tidak menyenanginya. Makanya dalam Al-Quran terdapat di dalam surah Luqman, Allah menegur orang-orang sombong. Wala tusahhir haddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Artinya, jangan engkau memalingkan wajahmu dari sesama manusia karena engkau sombong, dan jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan memiliki sifat sombong. Itu bagusnya caranya Allah tegur ki. Lalu pertanyaannya, kenapakah kita mau sombong? Apa yang mau disombongkan? Kalau ditanya ibu-ibu majelis taklim, apa yang mau disombongkan? Nah, ternyata di semua anggota tubuh kita pada hakikatnya adalah biasa kita sebutkan tidak lepas dari kata-kata tai yang ada di anggota tubuh kita. Makanya di mata ada namanya tai mata. Di telinga ada namanya, itu kita tonjam bilang. Di sini ada namanya tai. Di sini ada namanya. Di sini juga ada. Di mulut juga ada. Di hidung juga ada. Di sini juga ada. Tapi istilahnya ketombe. Lebih-lebihan keluar ke di bawah. Jadi apa mau disombongkan? Seolah-olah sebenarnya Allah ingin memberikan pelajaran. Hei manusia, apa yang mau engkau sombongkan? Nah, pada dirimu itu dibungkus dengan kata-kata yang tadi kita sebutkan bersama. Makanya Harun Yahya itu memberikan penjelasan. Penyebab orang sombong umumnya yang pertama, ia sombong karena menganggap dirinya lebih kaya. Ada orang yang sombong karena merasa dirinya kaya. Tidak apa-apa merasa, tapi jangan menjadi sombong. Kadamanton juga pernah saya dapat. La ilaha illallah. Itu mumpu paham. Tapi lagi-lagi tidak ada anggota majelis taklim at-taqwa. Insya Allah.
Kalau kita mau bicara kekayaan, Bu, malu-malu kita di hadapannya orang yang lebih kaya. Karena terlalu banyak orang lebih kaya, tetapi tidak pernah sombong. Makanya malu maki kalau bertemu dengan orang begitu. Jadi kekayaan jangan sampai kita membuat sombong, karena sebenarnya harta itu juga hanya titipan. Mau kita lihat buktinya bahwa harta hanya titipan. Ibu nanti cincinnya tidak bawa mati, kalungnya juga tidak mati, ringgit dan rupiahnya juga tidak dibawa mati. Siapa nanti yang pakai kalau mati, Ibu? Jujur maki dulu, siapa yang pakai nanti? Haji Husna, siapa yang pakai? Nggak bilang ibu-ibu, anakku, tapi faktanya nanti bukan. Makanya kasih memang mianata. Yang kedua, penyebab orang biasa menjadi sombong selain harta, karena ia merasa dirinya lebih hebat, lebih berilmu. Ini juga ujian yang sangat besar. Ada orang menganggap dirinya lebih berilmu dibandingkan orang lain, padahal ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita illa qalila, sangat sedikit. Bahkan Allah memberikan perumpamaan tentang ilmu yang Allah berikan kepada kita, ibarat jarum yang dimasukkan ke dalam laut, lalu jarum itu ditarik naik, lalu ada yang menitis pada saat jarum diangkat naik. Maka kira-kira seperti itulah ilmu yang Allah titipkan. Dengan bandingan laut yang begitu luas ilmu yang Allah miliki, maka ilmu jangan membuat kita menjadi sombong. Yang ketiga, keadaan orang menjadi sombong karena merasa, contoh, salah satu merasa paling cantik. Ada toh, memang cantik aja itu kalau masih muda ki. Usia 30 tahun masih cantik, 40 tahun masih oke, 50 tahun, ulala. Apalagi kalau sudah naik 60 tahun. Begitu naik 60 tahun, 65 tahun, mohon maaf, nah biar bedak pipa nomor 7 dipakai, tidak bisa menjadi cantik. Kenapa bisa? Waktu berjalan, usia bertambah, kulit pasti memang akan menjadi keriput. Tapi Ibu Husna, kalau ini anggota majelis taklim, umurnya mungkin baru 27 tahun semua dia. Deh. Ada ibu-ibu bilang, memang ustaz tua mah, tapi enak tuh kurasa ku dengar kalau bilang masih muda kan. Inilah hidup. Maka sifat sombong itu jangan sampai kita pelihara. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan salah satu ayat yang Allah sangat keras membenci orang yang sombong. Allah sampai-sampai berfirman dalam Al-Quran itu, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Saya tidak pernah suka, saya tidak pernah menyenangi hambaku kalau dia memiliki sifat sombong. Tapi pada dasarnya kita manusia ada sifat sombong, tapi kita mampu untuk menempatkan pada tempatnya. Tidak apa-apa, tapi kita menempatkan pada tempatnya. Allah menyampaikan, saya tidak cinta dan tidak senang kepada hambaku kalau dia memiliki sifat sombong. Makanya ada peristiwa yang riwayatnya biasa kita dengarkan hikayat ini tentang seorang ahli ibadah, namanya nama yang sangat terkenal yang selalu kita dengarkan di mana-mana, Abu bin Hasim, seorang ahli ibadah yang puluhan tahun tidak pernah melalaikan salat tahajud. Jangan mencerita salat wajibnya, salat tahajud yang sunnah saja puluhan tahun dia tidak pernah tinggalkan sejak malam.
melainkan dia lakukan dari jam 2 menunggu waktu subuh, dan setelah menunggu waktu subuh berzikir sampai datangnya waktu pagi, karena ia berkata dalam hati, ya Allah, saya ingin terpilih menjadi hamba-Mu yang luar biasa beribadah. Riwayat berjalan. Dalam riwayat itu dijelaskan bahwa Abu bin Hasim dengan takdir Allah diutuslah malaikat untuk bertemu dengan Abu bin Hasim. Maka tibalah malam yang telah Allah takdirkan. Abu bin Hasim mau salat tahajud, kira-kira jam 2 seperti biasanya. Tapi Abu bin Hasim alangkah kagetnya, ternyata ada sesosok makhluk yang sangat tampan, yang sangat sempurna berdiri di depannya sebelum mengambil air wudu. Berkata Abu bin Hasim, "Man anta? Siapa engkau? Siapa Anda? Anda begitu sempurna." Dijawab oleh makhluk itu yang menyerupai manusia, "Wahai hamba Allah yang rajin beribadah, saya adalah malaikat utusan Allah." Kata Abu bin Hasim dalam hatinya, jagoku ini didatangi oleh malaikat. Kalau kita pernah didatangi malaikat? Halo, ibu tidak pernah didatangi. Nanti ada tonji malaikat datangi ibu, tapi malaikat pencabut nyawa. Kalau mau maki ketemu, cepat-cepat maki berdoa. Lanjut riwayatnya, berkata Abu bin Hasim, "Wahai malaikat, ada apa Allah menyuruhmu untuk bertemu denganku malaikat?" Lalu dengan tersenyum malaikat menjawab, "Wahai hamba Allah yang rajin beribadah, saya diutus oleh Allah untuk bertemu denganmu, pasti ada maksud dan tujuan." Lalu berkata Abu bin Hasim, "Kira-kira apa tujuannya? Kalau boleh saya tahu malaikat apa tujuannya dan apa yang engkau genggam di tanganmu itu?" Lalu malaikat menjawab, "Abu bin Hasim, di tanganku ini saya genggam daftar nama-nama hamba Allah yang dicintai oleh Allah." Kata Abu bin Hasim, dia yakin bahwa dirinya ada di situ. Maka Abu bin Hasim berkata, "Bolehkah saya lihat daftar nama-nama itu yang hamba Allah yang dicintai oleh Allah? Siapa tahu ada tonji namanya tetanggaku selain saya." Berkatalah malaikat Abu bin Hasim, "Jangan mi dulu namanya tetanggamu kau cari Abu bin Hasim. Berdoa mi dulu, mudah-mudahan ada tonji namamu di sini." Abu bin Hasim sangat yakin bahwa ada namanya. Abu bin Hasim yakin bahwa pasti ada namanya sebagai hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah, karena puluhan tahun dia tidak pernah tinggalkan salat tahajud. Malaikat tersenyum, "Lihatlah Abu bin Hasim, carilah namamu. Jangan mi dulu namanya orang lain kau urus." Abu bin Hasim membuka daftar nama-nama itu. Akhirnya yang tadinya wajahnya tersenyum, akhirnya wajah yang tadinya ceria berubah menjadi camakru. Kenapa berubah jadi camakru? Karena dia tidak dapatkan nama dalam daftar yang dibawa oleh malaikat. Berkata Abu bin Hasim sambil protes, "Malaikat, kenapa namaku tidak ada di dalam daftar ini malaikat? Bukankah saya rajin beribadah?" Kata malaikat, "Saya tidak punya hak menulis nama itu kecuali Allah perintahkan Abu bin Hasim." Lalu Abu bin Hasim protes, "Malaikat, tidakkah engkau saksikan saya setiap malam sujud tahajud malaikat?" Kata malaikat, "Saya lihat engkau salat tahajud Abu bin Hasim. Tapi sebelum saya tanya apa sebenarnya yang menjadi Allah tidak senang denganmu, lanjutkanlah salat tahajudmu Abu bin Hasim." Ternyata Abu bin Hasim pada saat salat diperlihatkanlah peristiwa demi peristiwa. Di saat Abu bin Hasim tetangganya mengundang untuk acara syukuran, Abu bin Hasim menjawab, "Maaf, saya ingin beribadah kepada Allah." Di saat tetangganya sakit diminta untuk datang mendoakan, dia berkata, "Maaf, saya tidak punya waktu, saya ingin beribadah kepada Allah." Maka itulah kesombonganmu, wahai Abu bin Hasim. Maka setelah salat, Abu bin Hasim menemui malaikat dan berkata, "Wahai malaikat, saya sudah tahu kenapa Allah tidak cinta kepadaku." Maka malaikat bersenyum dan berkata, "Apa yang engkau tahu wahai Abu bin Hasim?" Abu bin Hasim hanya menangis lalu berkata, "Malaikat, ternyata tanpa saya sadari malaikat, saya memiliki sifat sombong karena merasa lebih baik dibandingkan orang lain karena rajin beribadah." Bu, Abu bin Hasim itu
kisah inspirasi bagi kita. Jangan sampai kita sudah rajin beribadah, tapi ternyata dengan rajinnya kita beribadah, kita menganggap orang lain tidak rajin seperti kita. Di dunia ini macam-macam, Ibu. Mungkin ada orang yang memang rajin beribadah, tapi kurang rajin bersedekah. Di dunia ini memang ada mungkin orang rajin bersedekah, tapi tidak mau saling bantu dengan tetangganya. Di dunia ini memang mungkin ada orang yang hanya mampu salat dengan baik, tapi mohon maaf tidak mampu menolong sesamanya. Tapi apa yang ingin dimaksud dari riwayat ini tiada lain dan tiada bukan, rajinlah beribadah, rajinlah bersedekah, rajinlah berbuat baik, rajinlah saling menolong, karena itulah yang Allah cintai dari hambanya. Insya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaan untuk semua kita jawab. Kira-kira apakah kita tidak termasuk orang yang sombong kalau kita dengarkan apa yang disampaikan dalam pengajian ini, Bu? Kira-kira tidak, Ji? Halo. Tidak, Ji? Enggak, Ji. Pulangi sebentar, duduk ki di kamar, ambil ki cermin besar ataukah berdiri ki di cermin lemari besar ta, baru lihat diri di situ. Hei, bukan jika yang dimaksud sombong. Maka kalau sombong bilang itu bayangan ta, bah kau lebak mi dimaksud orang sombong. Ya Allah ya Rabbi, dengan ilmu, dengan keimanan ini Allah, semoga Engkau menuntun kami menjadi hamba-Mu yang beruntung, insya Allah. Ada hadisnya Nabi yang sahih menyampaikan bahwa sifat sombong itu saking dibencinya oleh Allah kepada hambanya. Dalam hadis itu Allah, Nabi baca dan sampaikan, la yadkhulul jannah man qala fi qalbi misqala dzarrah. Tidak akan pernah engkau mencium bau surga. Jangankan masuk di dalam surga, bau surga pun engkau tidak akan pernah berhak untuk mendapatkannya. Apabila di dalam hatimu ada kesombongan, al-kibru, kesombongan, walaupun hanya sebesar biji sarrah. Walaupun hanya sebesar biji sarrah. Ustaz Ansar juga mesti introspeksi diri. Jangan sampai saya juga pernah merasa sombong. Maka hari ini kalau kita sadar bahwa jangan sampai kita sombong, banyak-banyaklah istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat sombong itu hanya milik Allah yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk, yang mesti kita hindari. Iblis itu sebelum terusir dari surga adalah makhluk Allah yang sangat rajin beribadah. Bahkan di dalam riwayat dikatakan, iblis kalau mau dibanding-bandingkan ibadahnya dengan malaikat, iblis lebih hebat. Tapi apa yang membuat iblis diusir dari surga adalah sifat sombong. Sifat sombongnya, aba wastakbara, karena sombongnya yang tidak mau menghormati Adam ataukah makhluk yang bernama Nabi Adam, maka dia pun diusir dari surga. Apa kata iblis? Saya lebih baik ya Allah dibandingkan Adam. Ana halaktani min nar. Engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam engkau ciptakan dia min tin, dari tanah. Maka sifat sombong inilah yang dimiliki iblis, sehingga Allah mengeluarkan dari nikmat-nikmat yang ada di surga. Iblis pun terusir. Lalu pada saat iblis terusir, dia bersumpah, ya Allah, saya akan cari anak cucu Adam, semoga banyak yang mengikutiku. Dan salah satu pintu masuknya iblis supaya banyak mengikutinya adalah dia bisikkan di telinga kita, dia bisikkan di dalam diri kita, supaya menjadi sombong. Ada jemaah bertanya, Ustaz, kira-kira tidak jina masih itu perilaku sombong kalau ada pengantin dipakai semua maskah, dipakai cincingan sini 5, gelanga 10, ada barongki di depan tak, tapi barongki yang jauh na minta tabe dulu barongki kita sita. Kira-kira bukan gitu, Bu? Bukan kira-kira? Ada yang bilang mbak, ada yang bilang tidak.
Ada juga pura-pura begini, pakai kalung besar, nah buka begini baru dibilang, "Dai panasnya." Ada rumusan yang menjelaskan bahwa kaidah sebenarnya definisi sombong sebenarnya secara umum adalah yang penting kita tidak menganggap orang lain lebih rendah dibandingkan kita. Contoh, tidak apa-apa pakai, tapi jangan ada di dalam hati kita ingin memperlihatkan bahwa lihat ataukah bahasa Bugisnya itu yang salah. Pakai saja. Allah suruh kita banyak rezeki, banyak harta. Karena dengan banyaknya uang maka kita bisa bangun masjid. Dengan banyaknya emas maka kita akan bisa bantu orang kalau sudah dijual. Bukan menjadi sombong. Kan beda toh? Silahkan. Allah suka kalau kita banyak harta. Tapi yang dilarang Allah, yang tidak disenangi Allah apabila kita menjadi sombong. Itulah yang terjadi kepada manusia. Sampai kiamat tidak akan pernah ada manusia yang bisa kalahkan kekayaannya. Siapa dia? Qarun. Itu Qarun, Bu. Di dalam Al-Quran diabadikan kisahnya. Kira-kira adakah orang di Makassar ini yang punya kunci-kunci gudang emas, yang mesti menggunakan unta, lebih dari 1 ekor unta untuk mengangkat kunci-kunci gudang emasnya? Kira-kira ada? Satu kunci ini kan tidak berat, tapi mesti Qarun menggunakan banyak unta untuk mengangkat kunci-kunci gudang emasnya. Lalu pada saat itulah Qarun berkata, "Hei para manusia, lihat Qarun. Lihatlah Qarun, orang kaya raya ini. Dia ingin memperlihatkan, lihat orang kaya ini, lihat orang kaya ini." Sifat inilah yang dibenci oleh Allah. Fahasyabna bihi, akhirnya Allah tenggelamkan Qarun bersama dengan harta yang Allah titipkan untuknya. Sebenarnya hari ini sudah banyak juga cucunya Qarun, tapi tidak ada di sini, sana aja. Jadi kalau ada orang sombong, itu adalah cucunya Qarun. Jadi besok ada orang yang sombong langsung bilang, "Deh, cucunya Qarun deh." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini santailah. Ada prinsip hidup yang mesti kita tahu. Boleh jadi kita ini miskin, tapi anak-anak tak nanti akan kaya raya karena kita sabar. Sebaliknya, tidak ada jaminan orang tua yang kaya raya anak-anaknya nanti lebih baik dibandingkan orang tua yang masih miskin hari ini. Itulah rahasia hidup. Lihat maki. Maka jangan pernah menganggap enteng orang lain, karena kesombongan sebenarnya kalau kita menganggap enteng orang lain. Contoh dalam bahasa Indonesia, apa tong kau, atau bahasa Ugina, aweh agato iko. Lihat saya begitu banyak dapat orang kaya raya yang tadinya miskin sekali orang tuanya, tapi setelah ia merantau, ia menjadi orang kaya raya sekali. Akhirnya pulang kampung, keluarga yang dulunya kaya sudah berubah menjadi miskin. Malu-malu maki, kadulu hebat ki, ternyata kemanakan tak jauh lebih hebat. Kenapa? Boleh jadi Allah takdirkan memang orang tua tak miskin, supaya anak-anaknya semangat semua bekerja untuk mencari rezeki. Beda itu, Bu. Lihat bedanya. Orang anak yang lahir dari keluarga miskin, sifat bekerjanya itu lebih kuat dibandingkan, mohon maaf, anak yang bukan juga semuanya, dibandingkan, mohon maaf, anak yang lahir dari keluarga yang serba mampu. Anak yang lahir dari keluarga miskin, semangat juannya mencari rezeki itu sangat kuat. Kenapa? Karena tertanam di dalam hatinya, maukah ubah nasibnya keluargaku, maukah ubah nasibnya keluargaku. Maka setelah dia kaya tidak menjadi sombong karena pernah merasakan menjadi miskin. Akhirnya di penghujung pengajian kita, apakah yang mau disombongkan? Apa yang mau disombongkan? Ketika kita sombong gara-gara harta itu bukan milik kita, hanya hak pakai sementara. Jika kita sombong gara-gara rumah yang mewah kita sudah bangun, itu juga bukan tempat tinggal ta, karena kalau mati ki pasti dikasih keluar ki dari rumah itu. Betul tidak, Bu?
Baju mahal yang sudah dibeli, itu hanya hak pakai Allah pinjamkan. Buktinya setelah tidak bisa bergerak tubuh buta, baju itu akan disedekahkan. Syukur-syukur kalau anak tak yang pakai Nabi bilang bi husna, tapi sabarlah kalau itu yang pakai yang sana nanti ya. Ternyata semua statusnya hanya hak pakai sementara, bukan hak paten selama-lamanya. Karena semua pasti akan ditinggalkan. Jangan pernah berhenti dengan apa yang Allah berikan, selalu berbuat baik. Di saat kaya berbuat baik, orang akan cerita baiknya mamuk itu. Di saat tidak punya apa-apa berbuat baik, orang pun akan berkesan baiknya mamuk itu. Karena sebenarnya kebaikan-kebaikan itu, sepanjang kita tidak menyombongkan diri, maka pasti Allah akan balas dari apa yang kita lakukan. Maka hari ini kunci pengajian kita, stop sifat sombong, jadikan diri ini selalu tersenyum. Mungkin sebentar begitu pulang ketemu kita tetangga yang mungkin rumahnya hanya biasa-biasa, tidak apa-apa, kita langsung sapa, assalamualaikum. Kas begitu saya dilihat muka jangan kita munjeng. Kadang motor itu muka, assalamualaikum, waalaikumsalam. Coba beda ubah sebentar muka tak begitu pulang senyum-senyum centil sedikit, assalamualaikum dah. Langsung bilang tetangga udah Inilah yang bisa disampaikan. Semoga ada berkah dan hikmah dari pengajian kita, dan insya Allah suatu waktu kita bisa merenungkan bersama. Semoga kita bukan hamba Allah yang karena sombong sehingga Allah tidak mempersilahkan kita untuk mencium bau-bau surga. Insya Allah. Mari kita mengakhiri pengajian ini dengan sama-sama mengangkat kedua tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari segala penyakit hati ya Allah, penyakit yang akan membuat kami terhindar dari rahmat-Mu ya Allah, yang membuat kami jauh dari kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau titipkan, harta yang Engkau titipkan. Semoga kami tidak menjadi sombong. Keluarga yang baik yang Engkau titipkan, semoga bukan menjadikan kami menjadi angkuh, tapi jadikan kami hamba-Mu yang semakin berterima kasih, mensyukuri segala nikmat itu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam bi barakatil Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sebelum ditutup, kita lanjutkan istighfar 3 kali. Kita istighfar di hadapan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ampunkan kami ya Allah jika selama ini pernah merasa sombong ya Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.